Bang Andri bisa kembali hadir di ruang dengar sahabat pendengar sekalian dimanapun kalian berada. 97,4 FM Serasan Bersuara Sunda Kita Jaya. Hari ini tentunya edisi 24 Juni 2005 kita ada talk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muarani selaku Ketua P2PM. Sama kayak infeksi virus lainnya, Okay. ada demam, kayak seperti yang kata Bang Andri tadi, ada ngilu-ngilu, Ya, nyeri-nyeri otot dan sebagainya, itu rata-rata infeksi virus. Dan untuk demam berdarah sebenarnya ada 3 khasnya, yang khas kalau sudah sampai gitu khas ini pasti demam berdarah. Okay. Salah satunya demam, Okay. ruam di badan dan pendarahan. Okay. Pendarahan ini pendarahan yang di bawah kulit biasanya kecil-kecil darah. Satu baru. Iya, kawannya banyak. Nah, Kawannya banyak. Nah. Jadi artinya kita jangan fokus nyamuk, karena nyamuk ini bakalan terus ada. Ya, itu. Terus ada karena ini siklus kehidupan Ya, pasti ada. Jadi kita harus memahami bahwa faktor resiko tadi. Dan Ya. perlu kita garis bawahi bahwa nyamuk ini, nyamuk Aedes ini beda dengan nyamuk malaria. Nyamuk Aedes ini ini tempat yang elit. Ya. Artinya tempat bersih. Tempat bersih. Ya, tidak mendukung untuk nyamuk ini hidup, itu yang perlu kita tekankan. Ya. Nah, salah satunya tempat-tempat penampungan air bersih itu harus kita tutup. Kita kan di rumah rata-rata pakai dispenser ya. Iya. Nah, biasanya dispenser itu ada tetesan air. Benar. Nah, di sini jangan dianggap enteng. Kadang-kadang kita lupa buang. Nah, perlu. Jadi ada gejala dulu. Ada gejala. Pasiennya gejalanya pasti demam nih. Demamnya antara 5 sampai 7 hari nih. Nah, di situ demamnya. Demamnya biasanya mendadak tinggi. Ya. Mendadak tinggi. Kemudian ada yang infeksi biasa kayak virus tadi ya. Nah, ada itu gejala nih. Waktu dan kesempatannya, Ya. Saya dari Dinas Kesehatan beserta tim bagaimana untuk pengendalian dan pencegahan penyakit demam berdarah. Ya. Jadi karena kita punya wilayah kerja yang luas, terdiri dari 24 puskesmas. Oke. Kemudian ada bintik merah ataupun melalui pemeriksaan rampelit ya, maka bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan NS1. Akan oleh berbagai tingkat fasilitas kesehatan gitu Pak ya. Mulai dari Dinas Kesehatan, mungkin dari pusat, provinsi, sampai ke kabupaten kota hingga puskesmas gitu ya. Yang dilaporkan melalui puskesmas. Kemudian mereka untuk menentukan apakah dia terdiagnosa dengan demam berdarah dengan ada surat untuk penyakit. Jadi di bidang P2P itu ada 3 tim kerja. 3 tim ya. Yang pertama adalah ketua tim P2PM pencegah dan pengendalian penyakit menular. Ya. Yang kedua adalah surveillance dan imunisasi. Tim yang ketiga adalah tim pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, nafza dan keswa. Berdarah pada hari ini, karena kita meyakini demam berdarah ini tidak akan selesai oleh Dinas Kesehatan, oleh puskesmas, ya. Artinya ini perlu kerjasama baik lintas program maupun lintas sektor, dan yang ditekankan adalah pemberdayaan masyarakatnya. Karena kegiatan pencegahan ini diutamakan adalah dengan upaya 3M plusnya tadi, ya. Jadi karena ini adanya di masyarakat yang banyak yang tertular ini kelompok umur usia sekolah gitu ya. Nah, terutama anak-anak. Nah, oleh sebab itu memang untuk kegiatan 3M ini selain di masyarakat juga dilaksanakan di tempat-tempat umum. Ini adalah penyakit yang bisa dicegah. Karena jelas yang bawa virusnya adalah nyamuk. Dicegahnya dengan cara supaya nyamuknya tidak berkembang biak. Kalau kita bilang mati ke nyamuknya habis mungkin nggak bisa, tapi jangan berkembang biak. Jadi yang paling penting adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk, dengan 3M. Sederhana, tanpa biaya. Tanpa biaya, mengubur, menguras, memanfaatkan, dan plus-plusnya tadi menjaga gigitan, bisa pakai kimia tadi ya Pak ya, kimia atau biologis dengan ikan dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi mulai kita membenahi diri bahwa demam berdarah bukan fogging. Fogging itu atau semprot cuma membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan nyamuk yang jentik-jentik tadi bisa berkembang dalam 7 hari sampai 10 hari.
Jadi dia sudah disemprot, mati, muncul lagi. Jadi itu yang paling penting adalah mencegah kebersihan, memberantas sarang nyamuk. Dan apabila kita demam, pastikan bahwa kita mau atau anak-anak atau keluarga kita mau minum yang banyak. Dalam upaya kita untuk mencegah dan mengendalikan penyakit demam berdarah, khususnya yang topik kita pada hari ini, yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, karena intinya masyarakat tadi setiap ada demam berdarah sudah barang tentu tindakan pertamanya selalu minta untuk dipogging. Tapi kami dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas punya tahapan dalam upaya menindaklanjuti kasus demam berdarah. Pertama, petugas Puskesmas akan melaksanakan penyelidikan epidemiologi. Apabila diawali sudah ada diagnosa demam berdarah, dibuktikan adanya surat KDRS. Nah, ini kebanyakan di masyarakat belum ada diagnosa dalam bentuk demam berdarah dengan mengeluarkan surat keterangan kewaspadaan dini rumah sakit atau KDRS, sudah minta dipogging. Artinya kita harus pastikan dulu apakah betul yang dirawat di rumah sakit ini adalah demam berdarah. Setelah nanti keluar KDRS, itu diupayakan 1 kali 24 jam rumah sakit harus sudah informasikan kepada kami Dinas Kesehatan dan Puskesmas supaya cepat ditindaklanjuti. Karena vektor penularan nyamuk ini dia akan terbang ke sana kemari dan bisa menggigit siapapun. Semakin cepat mudah-mudahan semakin sedikit nanti dampak yang diakibatkan oleh nyamuk yang sudah terinfeksi virus dengue. Kemudian nanti Puskesmas itu akan beserta tim, dia akan turun melaksanakan penyelidikan epidemiologi, akan mengunjungi rumah si penderita. Demikian program podcast hari ini, program Talkshow Kesehatan, dan terima kasih sekali lagi yang sudah mendengarkan, kemudian yang sudah mengikuti kami secara streaming di ramefm.com. Dan pastinya kesehatan itu adalah modal terpenting dalam menjalani hidup. Jadi perhatikan kesehatanmu, kemudian agar kamu bisa melakukan yang terbaik dalam segala hal. Mulailah menyayangi diri sendiri dan hiduplah lebih sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dr. Iin dari Puskesmas Morenin mengajak kita semua untuk mendengarkan radio Suara Morenin. Serasa bersuara, sekundang kita jaya.